hari dan semua jemaatnya miskin itu dirawat, nggak akan chaos, saudara. Tidak akan chaos. Sebetulnya bisa diatasi dengan itu. Dan jika Anda nggak perlu, makanya Anda desak ya, gembala-gembala, pendeta-pendetamu untuk turun ke jalan, jangan kayak Gilbert. Ya, mintain perpuluhan buat dirinya sendiri, akhirnya salah ngomong, yang akhirnya jilat-jilat pantatnya JK, saudara ya. Pantatnya Maruf Amin dijilat-jilat. Pendeta Edan, kamu punya pendeta Edan Indonesia ya. Aduh, pendeta Edan ya. Ya saya sok-sokan bukan, ya, karena dari apa buah, ya, ini Bravo, apa Brian Edison sukses besar nih Paulus Salam. Bukan sukses besar, makanya ya, ada orang lagi memberitakan Injil, ada orang lagi berperang, ya, saya ini lagi melakukan perangan, kamu ladung di tengahnya sial terus. Kan saya sudah bilang jangan ladung di tengah. Makanya si Gilbert ini ya sial terus. Selalu ya sial terus ya. Setelah dia bermasalah sama saya itu dia sial terus ya. Makanya si Gilbert, kamu nyumbang ke Damaris ya. Gilbert, ya ini saran buat Gilbert ya. Kalau kamu ingin supaya nggak sial lagi, masa tiap tahun kamu sial coba Gilbert. Tiap tahun ini orang sial ya, sejak urusan sama saya dia tiap tahun ada sialnya ya, sampai dipuji orang di Indonesia. Ini ya, apa yang terjadi kalau Iran sampai lenyap dari muka bumi? Nggak mungkin, ya. Tidak mungkin Iran itu nanti akan lenyap dari muka bumi di zaman ini. Ya mungkin nanti kalau langit dan bumi yang baru ya, atau nanti perang Gog Magog mungkin. Tapi apa yang terjadi? Atau mungkin kerajaan 1000 tahun ya, Yesus datang, negara-negara itu akan udah berubah susunannya ya. Neo Amerika, Neo Eropa, Neo Asia, ya akan berubah ya, Neo Melayu dan sebagainya macam ya. Saat Yesus datang itu nanti negara sudah berubah ya susunan politiknya. Tetapi sekarang ini ya, apa yang terjadi, jangan ngomong Iran habis ya, karena nggak mungkin ya. Rakyat Iran itu mendukung Israel. Jadi kalau saya melihat kok serangan Israel yang akan seperti ke Hamas itu, ya ke Gaza itu kemungkinannya kecil ya. Kemungkinannya kecil, peranggapan ya, menurut pelajaran Pak Tobing ya, peranggapan. Karena ya berdasarkan fakta bahwa rakyat Iran yang di seluruh dunia itu mendukung Israel, bahkan yang di dalam Iran sendiri. Ya, itu adalah informasi. Sehingga kita punya peranggapan ya bahwa tidak mungkin Israel akan mengadakan serangan membabi buta kepada Iran seperti halnya Israel menyerang Gaza. Ya, peranggapan ya tadi ya. Artinya Anda jangan berkata bahwa ini adalah yang paling benar, nggak boleh. Nah, tetapi ya apa yang terjadi ya, kita ini kan peranggapan apabila Israel kemudian menggulingkan Ayatullah si Khamenei ya, si rezim Iran sekarang ini, apa yang terjadi saudara? Kemarin kita sudah bahas juga, pasti Amerika dan Israel akan taruh Pahlavi ya. Siapakah Pahlavi? Ya Pahlavi ya, Prince Pahlavi. Pahlavi reside ya, Great Falls, Virginia. Reza Pahlavi ini ya. Ya ini Reza Pahlavi ya. Ya kan, dan namanya Reza Pahlavi ya. Reza Pahlavi adalah putra mahkota ya, putra mahkota Iran. Ya, dia lahir tahun 60, berarti sekarang ya usianya sudah 70-an ya. Entah, dia sekarang ini sedang disorot ya, kembali disorot. Keluarga Pahlavi, baik anaknya maupun si Pahlavi ini sedang disorot ya, dan
di apa namanya, didukung untuk menggulingkan dan menggantikan sebagai simbol ya, sebagai simbol resim baru untuk menggantikan Khamenei ya. Ini ya si Pahlavi ini ya. Dia lahir tahun 60 ya, tahun 60. Nah, si Pahlavi ini dan atau anaknya atau keturunannya ya, itu yang sedang digadang-gadang untuk menggantikan Khamenei. Nah, apa yang terjadi kalau dia menggantikan si ini ya, si Khamenei ini? Yang terjadi adalah, ini kan anaknya Muhammad Reza Pahlavi yang digulingkan oleh Khamenei ya, bersama dengan Partai Komunis tahun 1979 itu, dia si Muhammad Reza Pahlavi ini digulingkan oleh Partai Komunis, yang kemudian Partai Komunis ini menempatkan Ayatollah Khomeini, lalu Ayatollah Khomeini ya, Partai Komunisnya sama Ayatollah Khomeini ditangkepin ya, dibubarkan, dimusnahkan ya, sehingga dia menjadi diktator di Iran. Dan sekarang ini memang diktatorship ya. Nah, maka dia yang akan menggantikan si Khamenei ini, dan saya yakin Khamenei ini akan dibunuh atau menjadi buronan ya, dan akan berantakan nih resimnya Khamenei ini akan berantakan. Nah, dan apa yang terjadi? Maka ya Islam akan runtuh. Sudah nggak ada Islam lagi, karena Islam itu, perlawanan Islam itu kan Hamas, ya kan, melawan Dajjal. Sementara biang keroknya dia. Nah, kalau dia sudah habis ya udah, Hamas sudah selesai, Iran sudah selesai, Hezbollah dan Houthi itu udah kelar, sudah nggak dianggap lagi. Hezbollah sama Houthi itu ya cuman pesorak aja. Ya itu yang akan terjadi nanti. Dan ya maka seluruh Timur Tengah aman. Ya ini kan terakhir udah nih. Kalau sudah aman ya sudah. Maka dunia aman selama 5-10 tahun lagi, sampai tiba-tiba nanti terjadi bencana alam. Ya bencana sesuatu lah ya. Entah apa, pokoknya tiba-tiba. Nah disitulah nanti Islam akan bangkit lagi. Ya 5 atau 10 tahun lagi. Lah dugaan saya 10 tahunan lah ya. Dugaan saya, karena kematangan sebuah politik dan internasional kan. Dugaan saya 10 tahun lagi. Jadi tahun ini, dunia ini benar-benar akan aman ya. Lalu kemudian setelah aman ini 10 tahun lagi baru nanti ada chaos lagi itu. Nah Indonesia ya, kalau gereja-gereja mau berbagi makanan turun ke jalan tiap hari dan semua jemaatnya miskin itu dirawat, nggak akan chaos saudara. Tidak akan chaos, sebetulnya bisa diatasi dengan itu. Dan sehingga Anda makanya Anda desak ya gembala-gembala, pendeta-pendetamu untuk turun ke jalan, jangan kayak Gilbert ya, mintain perpuluhan buat dirinya sendiri, akhirnya salah ngomong, yang ada jilat-jilat pantatnya JK saudara ya, pantatnya Maruf Amin dijilat-jilat, pendeta Edan. Kamu punya pendeta Edan Indonesia ya, aduh pendeta Edan ya. Kalau sudah ngucap, sebelum ngucap dipikir dulu. Kayak saya nih, sebelum ngucap semua sudah saya persiapkan semua. Sudah siap, saya blank, ya kan. Jadi dah. Aduh, Anda punya pendeta kayak Gilbert. Mumet enggak, saya ngelihat aja ikut mumet yang ngelatih Gilbert ya. Ya kan. Saya ngeliat si Alvin sampai ngomong ya. Tuh dengar tuh perkataannya Joseph Paulus Sang tuh. Dia dapat penglihatan kamu masuk neraka. Ya mungkin saja, ya memang iya mungkin neraka. Bukannya saya sok-sokan, bukan. Ya, karena dari apa, buah. Ya, ini Bravo, Brian Edison, sukses besar nih Paulus Sang. Bukan sukses besar, makanya ya. Ada orang lagi memberitakan Injil, ada orang lagi berperang. Ya, saya ini lagi melakukan perangan, kamu ladung di tengah, ya sial terus. Kan saya sudah bilang jangan ladung di tengah. Makanya si Gilbert ini ya sial terus. Selalu ya sial terus ya. Setelah dia bermasalah sama saya itu dia sial terus ya. Makanya si Gilbert, kamu nyumbang ke Damaris ya. Gilbert, ya ini saran buat Gilbert ya. Kalau kamu ingin supaya nggak sial lagi, masa tiap tahun kamu sial coba Gilbert. Tiap tahun ini orang sial ya, sejak urusan sama saya dia tiap tahun ada sialnya ya. Sampai dipuji orang di Indonesia. Ya, salah sendiri ya, salah sendiri si Gilbert ini. Aduh, ngatain saya anak iblis, nggak taunya dia bapaknya iblis ya.
Iblisnya siapa? Iblisnya Saifuddin. Dia pakai Saifuddin nggak tahunya sama saja. Aduh, Gilbert, 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 oh Gilbert. Aduh, oke kita balik lagi ya. Ini akan terjadi ya, si Reza Pahlavi ini akan menggantikan, ya, akan menggantikan sebagai boneka. Tapi apapun, ya pasti akan sesuai dengan kepentingan dari Amerika dan Israel ya, yang di Israel itu ya. Dan sekarang ini ya NATO serta negara-negara Barat memang sedang investasi habis ngileni Israel, ya kan? Ya dengan cara bagaimana, pokoknya kalau bisa tanpa harus perang, si Khamenei ini ya rontok. Ya ini analisa saya, saudara ya. Nah, mungkin Anda mau dengar dari Pak Toping juga boleh. Di Pak Toping masih di sini kelihatannya nih. Ini Pak Toping masih terjaga atau sudah istirahat ya? Panggilan ke Pak Jenderal Toping, kalau masih ada di sini boleh masuk ke ruangan. Dan ini ada di sini ya Pak Toping ya. Pak Toping sudah jadi co-host Pak Toping ya, bisa kapan aja nyelonong ya. Ini ngasih pencerahan kepada rakyat jelata ini Pak Toping. Oke, ini ada Bu Elna, saya jadikan co-host dulu. Pak Teddy dengan Pak Andi sudah jadi co-host. Suara saya habis, saudara, sorry ya, saudara ya. Saya dari hari Sabtu kemarin, suara saya ini memang sudah rada habis. Sebentar ya. Oke ya. Jadi seru ya, saudara ya, seru ya. Pergolakan ini seru dan kita bahas rudal. Ya, nanti Pak Toping yang bahas rudal. Kalau saya bahas rudal nggak seru ya, harus Pak Toping yang bahas. Kalau saya tentang ilmu militer ya saya kebanting ngomong-ngomong begini ya. Ini kalau saya ngomong ya kebanting. Ini harus Pak Toping. Kalau Pak Toping belum tidur nanti biar Pak Toping aja yang membahas. Atau mungkin besok ya, besok mungkin seru ya dari jam 8 besok ya. Besok itu Pak Toping nanti akan mengajar dari jam 8 ya. Nah, saudara, kalau Anda melihat ya bagaimana cara dunia mensikapi PBB sampai sekarang dia diem. PBB nggak komentar apa-apa, saudara. Keder udah. Ya, memang dalam hati PBB ya bingung, dia sudah terima uang sogokan, ya. PBB diem 1000 bahasa sampai hari ini. Indonesia gimana Indonesia? Indonesia ini bingung, saudara ya. Karena kita lihat ya Indonesia nih, ya Indonesia, Iran, Israel, bingung ya. Ya Iran Israel konflik, Indonesia malah to review fuel subsidi budget. Kupluk orang Indonesia ini ya. Ya. Economic concern overshadow security worries for Indonesian in Iran. Aduh, ya. Jokowi to hold internal meeting discussing Indonesia steps over Iran-Israel conflict escalation. Ya, Indonesia ini selalu salah posisi ya, saudara ya. Makanya sekelen ya. Indonesia ini selalu salah posisi, makanya Indonesia selalu sekelen. Sekelen itu apa? Ada bisul, di selangkangan itu loh, di paha bagian dalam itu sekelen. Makanya Indonesia itu sekelen terus. Karena apa? Ya karena salah posisi terus dia ya kan. Udah sekelen, tengklengen lagi ya. Sekelen, tengklengen lehernya itu kan salah bantalan. Waduh, wis mumet pokoknya. Kenapa? Salah posisi Indonesia itu tidak pernah tepat. Kenapa? Karena Indonesia itu tidak jujur. Orang Indonesia nggak jujur. Orang Indonesia itu hatinya culas. Orang Indonesia itu nggak lurus hatinya. Kenapa? Karena dikuasai Islam. Beda Indonesia beda dengan budaya Nusantara Majapahit. Ya makanya Majapahit itu ya yang pagan itu ya kuat. Kenapa? Orangnya polos, lugu. Beda dengan orang Indonesia. Orang Majapahit itu bukan orang Indonesia, beda ya. Kalau Anda bilang Indonesia itu ya semampu-mampu Arab ya. Kalau Majapahit itu bukan. Makanya ya orang-orang pribumi yang Kejawen, agama-agama tradisional ya, Pambudi, apalagi itu Sunda Wiwitan, mereka masih mengharapkan ya kebangkitan agama-agama Majapahit. Supaya apa, saudara? Karena ketika agama-agama Majapahit bangkit ini, maka Islam akan pergi dari Indonesia. Kenapa? Ya gerejanya malas, saudara. Kalau gereja rajin berdiakonia,
seharusnya Indonesia akan dimenangkan. Dan itu sudah saya akan nyatakan dari 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu ya. Pertama saya 2019 mungkin ya, atau 2019 ya, 2019 pertengahan saya udah ngomong bolak-balik ya. Indonesia akan dilawat Tuhan, saudara ya. Tapi akan melewati masa-masa yang berat lebih dahulu. Masalahnya masa yang berat ini lama apa cepat? Ya, lama apa cepat? Repot, saudara ya. Oke, saudara, kalau yang tidak nyawer, saudara tahu diri. Yang nggak nyawer, saudara yang nggak nyawer, tolong like dan subscribe, viralkan, saudara ya. Yang tidak nyawer, ya like, subscribe dan viralkan. Kalau enggak, kamu udah nggak nyawer, nggak nge-like, nggak subscribe, nggak viral, kamu nanti takut untuk jadi kodok di dalam valid, saudara ya. Bervalid nanti. Ini ada SC2, thank you SC2. Leani, thank you ya, luar biasa. Leani. Ya, ini Islam hatinya bengkok. Lu diluskan dengan tang, bukan pakai bulldozer, saudara. Lu bulldozer. Tang, pakai bulldozer. Ya iya, kurang ajar nih ya. Masa yang nonton 1.500, yang nge-like cuma 450, lama-lama saya kutuk jadi kodok di dalam valid, dalam cawat, saudara ya. Dalam cawat. Lanjut. Kita lanjutkan.